objek dan subjek berbeda. Tapi jangan salah, objek ini masuk di kanan 212 kemenangan menjadi objek. Dan bukti surat yang ada sini sama, kwitansi pembayaran tanah uang dan surat perjanjian akan dilebih. Dan ini belum terjadi dilebih. Itu mana bukti? Tidak ada bilang pajak. Ini menurut Bapak Penyidik, saya hargai. Siapa? Bapak sudah sedikit benar seperti yang dilebih. Ya, baca pasal 3. Ketiga, penyidik baca di pasal 3. Jadi bisa terjadi dilebih karena itu kan poso yang apa namanya membuat dalam satu syarat-syarat. Ya, syarat-syarat itu ada pasal-pasal tercantum dalamnya. Pasal 3 berbunyi bahwa yang pertama, ya akan mengurus sertifikat ini sampai penyelesaian sertifikat, dan yang pertama dan kedua akan ke PPAT untuk hari secara untuk melakukan jual beli. Selesai tidak terjadi. Kenapa? Karena ini masih panjang Pak, dia mesti bayar dengan harga 20 per meter sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh panitia pembahasan melalui musyawarah dengan panitia. Bapak akan dibayar berapa? Bapak silakan. Jadi kami sudah tetapkan dari segi kami 20 per meter dan tanaman dibayar menurut umur dari jenis tanaman. Ahli ini disuruh tanda tangan tidak kosong, termasuk saya tidak mau. Tapi masyarakat yang awam mereka itu mendatangani dan SKPP dorang kasih oleh loko yang bikin SKPP itu diserahkan pada Jumbo Nanda aslinya. Nah, setelah diselesaikan semua baru dorang. Yang tidak ada salinan, tidak ada turunan dari tanah. Makanya saya siap pasang badan. Masuk penjara untuk mendapatkan bukti dan tujuan dan dapatkan semua. Ternyata kwitansi kosong yang ditandakan oleh masyarakat sudah diisi dengan mesuntikan. Saya sudah periksa kwitansi itu dibakteri, ternyata benar kosong karena dari yang urutan tidak sama. Kalau sudah diisi itu sama sekali dengan urutan. Ini yang enggak Pak. Dan memang kwitansi kosong. Tapi pada saat itu orang soal aman kasihan. So tenang. Karena orang sebenarnya pemenangnya tidak dihentikan, pemenangnya sudah tidak bikin aksi lagi di lokasi selama berapa belas tahun itu. Nanti kalau sudah kembali di tahun 2016, 2016 ada pasal pakan bahwa tanah ini dipakai waris dari semula dari Jemat, Pamaklum tidak, Jemat yang ada waris. Di situ masyarakat datang ke saya. Orang suka saya, yang kamu suka coba ini ulang, orang suka apa? Itu Pak, jadi saya bilang oke, pasal kembali dan bangga bilang saya itu benar bilang saya tidak 2017. Khususnya, sedikit saya sampaikan, jadi kan hasil orasi ini tertutup masyarakat. Apa yang akan disampaikan tentang lebih dari jadi itu dari segi kayak kronologisnya ya. Tetapi sekarang yang jadi permasalahan kami ada beberapa. Saya mau bertanyakan kenapa sertifikat diterbitkan tahun 2020 atas nama Dorothea Samola nomor 491 bisa diterbit. Kedua, saya mau bertanya, apa yang menjadi alasan atas penerbitan tersebut? Ketiga, saya bertanya, apa yang menjadi data fisik yang dikeluarkan oleh Tuhan? Otomatis ada tangan berulang. Ya, data fisik yang dikeluarkan oleh Tuhan dan data yuridis yang dikeluarkan oleh DPR. Keempat, saya ingin tahu siapa yang telah turun lokasi untuk melakukan pengukuran tanah secara diam-diam dengan tidak melibatkan pemilik tanah, tidak mengundang pemilik tanah. Mereka telah melakukan pengukuran tanah secara diam-diam. Siapakah orangnya tersebut? Itu yang kami pengen tahu.
Dan mohon maaf, kami tidak mau melangkahi ketentuan yang ada dari DPR. Tetapi bagaimana bunyi warga yang ada dan apa yang menjadi data-data pendukung dari hasil sehingga bisa diperlukan sertifikat ini. Saya menjaga Pak, maksudnya ada data-data pendukung. Nah, kami mohon agar data-data pendukung itu berupa apa-apa sehingga bisa diterbitkan sertifikat dan siapa menandatangani data-data pendukung tersebut. Karena masyarakat sampai saat ini tidak pernah Karena sampai saat mengalihkan. maaf dulu Pak, karena sampai sekarang ini terus terang saya bilang karena tidak terjadi transaksi jual beli tidak ada, sehingga tidak ada peralihan hak, tidak ada peralihan hak dari pembicaraan ke perusahaan atau siapa tidak ada peralihan hak. Jadi kita pada pelepasan hak dari yang seharusnya kan harus ada dibaca, tidak ada Pak. Nah itu yang perlu kami mau cari tahu. Saya mohon maaf Pak, karena kami sikapnya memang berbeda dan kami tidak mau ada yang tidak. Terima kasih. Bisa lanjutkan ini. Bisa sekalian Iya Pak. ketemu lagi karena mungkin tempat yang sama beberapa bulan. Jadi mungkin diputuskan. Ini awal dari pembahasan sana yang ada di sana kan dimulai dari akhir tahun 80, lalu kemudian actionnya nanti di tahun 91, 92 dan pada waktu itu memang orang baru saja menjadi PNS. Lalu kemudian bahwa pada waktu itu penyandang dana adalah Pak Erik semula, yang melaksanakan itu adalah Pak Gun Gunada. Kemudian bagaimana caranya dari Pak Gun Gunada itu bisa beralih ke Erik Samula dalam hal ini Dorothea Samula? Mungkin pernah ada perjanjian-perjanjian yang kemudian direview ulang sehingga ada bagian yang dikuasai oleh Pak Gun Gunada itu diserahkan kembali kepada penyandang dana pada waktu itu adalah dari keluarga Erik almarhum Pak Erik Samula pada waktu itu. Sehingga kalau misalnya itu terjadi peralihan dari keluarga Gun Gunada kepada keluarga Erik Samula, maka itu sudah bukan lagi penerbitan baru. Iya. Tidak ada lagi penerbitan baru. Di situ cuma ada perubahan administrasi yang dilaksanakan cukup di kantor pada waktu itu. Sekarang misalnya bahwa Ibu mendalilkan bahwa tadi ada beberapa dokumen yang Ibu pegang itu ternyata tidak pernah ada transaksi jual belinya belum sempurna. Kan begitu. Iya. Kalau jual beli itu kan terang dan tunai, kan? Iya. Nah, tunai itu apabila kalau misalnya sudah selesai semua. Jadi kalau kita masih panjang berarti kan masih ada yang harus kita selesaikan dulu kan, untuk bisa menjadi tunai. Gitu. Terang itu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Jadi kalau menyimak dari apa yang disampaikan tadi kepada kami, ya kan? Dan cerita-cerita yang ada di sana itu memang hampir rata-rata ceritanya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana Ibu bisa membuktikan itu secara hukum, gitu. Ibu bisa membuktikan itu secara hukum. Lalu kemudian Ibu juga menyampaikan tadi bahwa ada beberapa dokumen yang hasil pemeriksaan laboratorium kriminal itu ternyata kan palsu, bukan palsu ya, tidak benar. Iya kan? Dari dokumentasi kosong. Iya. Itu sudah satu bahan celah masuk ke arah pidana. Gitu. Di samping Ibu tempuh cara perdata, Ibu juga tempuh cara pidana. Ingat Bu bahwa setiap orang yang datang di sini yang menyerahkan semua alasan itu kita suruh dia tanda tangan. Pertanggungjawaban mutlak terhadap semua dokumen-dokumen yang dia serahkan. Gitu. Kita tidak punya kewenangan hak menguji material sama dengan kepolisian, sehingga apa yang sudah dirasakan cukup dengan dilegalisir oleh lurah dan camat itu sudah dianggap bisa kita jadikan sebagai alasan, bisa kita proses. Jadi mungkin Ibu bisa menyurat ini secara langsung Bu
surat kepada Pak Menteri, ditembuskan kepada kami, biar diambil dan kami, biar ini menjadi keputusan bersama dari Kementerian dan Kementerian Agraria. Tapi yang kami harapkan bahwa Ibu harus sadarkan bahwa ada pidana, unsur pidana di sini dan ada unsur perdata yang belum terpenuhi dengan pengikatan jual beli PPJM, kan? PPJM itu bukan jual beli, sesuatu yang belum sempurna. Tapi Bu, kita tidak bisa kita bisa mengetahui situasional pada saat tahun 92 itu seperti apa. Siapa petugas yang ditugaskan di sana? Siapa yang sebagai petugas mengukur gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita harus membuka dokumen, itu bisa kita buka dengan seizin dari kementerian. Karena maksudnya begini, ada 4 unsur yang bisa secara langsung mendapatkan dokumen yang ada di sini, yaitu kepolisian dalam rangka penyidikan, kejaksaan sama dalam rangka penyidikan, lalu kemudian KPK juga dalam rangka penyidikan, dan dihadirkan di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Kelima adalah pemilik tanah. Itu menutup semua unsur lain untuk bisa mengetahui dokumen-dokumen yang ada di sini. Bukan cuma untuk masalah mereka, Bu. Dokumen Ibu juga tidak akan mungkin kita sebarkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Begitu, Bu. Jadi hanya ada 5 unsur yang bisa mendapatkan dokumen secara resmi oleh DPR. Nah, karena ini kasuistis, Ibu harus mengungkapkan itu dalam dalam surat untuk menjadi perhatian dari Pak Menteri. Supaya kita tarik, kalau misalnya ada pihak yang keberatan terhadap membuka dokumen tanpa pengetahuan dia, itu sudah melalui mekanisme yang kita tuju. Kalau kita buka dokumen tanpa sepengetahuan itu, pidana kita. Begitu juga semua yang ada di sini yang punya sertifikat begitu. Jadi memang tidak sembarang untuk membuka dokumen. Hanya ada 5 unsur yang telah kita sampaikan kepada Ibu. Nah, supaya Bu bisa lihat apakah transaksi pada waktu itu sempurna atau memang tidak sempurna. Begitu transaksi yang dilakukan di tahun 91, 92 dan lain sebagainya. Begitu. Dokumen masih ada. Dokumennya masih ada. Apa ya, saya mau tanya. Iya. Tadi Bapak sampaikan ada 5 unsur yang termohon agar dokumen itu bisa dibuka. Salah satu adalah pemilikan yang merasa keberatan. Nah, bagaimana cara? Oh, bukan. Pemilikan sertifikat. Pemegang sertifikat. Jadi dia itu sebagai pemilik, dia berhak untuk bisa mengakses dokumennya yang tersimpan di sini. Nah, bagaimana Pak? Kalau seandainya pemilikan, dia masih punya surat-surat tanah yang lengkap. Ya, dia punya surat riwayat tanah. Betul. Terus bagaimana dia mengetahui apabila tanahnya itu sudah diterbitkan sertifikat oleh DPR kepada pihak yang mereka tidak tahu? Itu yang tadi saya sama, tapi saya belum secara rinci menjelaskan itu. Kalau Ibu dengan mendalil dokumen yang Ibu pegang itu sebagai bukti permulaan yang cukup untuk gugatan di pengadilan, maka majelis hakim menyuruh orang untuk membuka semua dokumen yang ada di sini dan menghadirkan untuk diperiksa di hadapan persidangan. Atau penyidik kalau dalam laporan pidana, penyidik akan menjemput sendiri dokumen-dokumen itu untuk dihadirkan dalam rangka pemeriksaan. Apakah memang dokumen yang tersimpan di sini sudah sesuai dengan dokumen yang dipegang, atau dokumen yang dipegang berlainan dengan dokumen yang ada di sini? Gitu ya. Nah, cuma masalahnya mekanisme untuk mendapatkan dokumen itu, karena kita terikat dengan aturan bahwa kita tidak bisa menyebarkan kepada pihak-pihak dan tidak berkepentingan. Jadi, apa ya? Iya, saya mengerti. Jadi begini Pak, ini kan hemat kami sebagai demokrasi. Kami melihat dalam penerbitan sertifikat ini sudah terjadi indikasi pidana. Yang dalam hal ini seperti saya pertanyakan, ada surat ukur siapa yang melakukan pengukuran? Kami hanya ingin tahu aja, sehingga bisa diterbitkan surat ukur. Dan apa yang menjadi data fisik sehingga sertifikat ini bisa terbitkan? Maaf, kami mungkin tidak akan karena terdata.
ataupun kepada Tata Usaha Negara. Karena kami tahu jelas Pak, kami di masyarakat yang menguasai, mengelola, tiba-tiba muncul kita beli sertifikat, menjadi tanda tanya bagi kami. Maaf Pak ya, ada apa sih dengan beli sertifikat? Sedangkan kami sebagai pemilik tanah yang sah tidak disampaikan. Harusnya kan melalui PP 24 tahun 1997 Pak, itu harus ada pengumuman di desa, iya kan? Harus ada pengumuman selama ya taruhlah 1 minggu bahwa tanah ini kan sudah mengundang gejolak. Kalau terjadi huru-hara sebentar di desa, siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah BPN? Kalau kita nggak mau bertanggung jawab, maaf Pak. Jadi Saya Pak, bisa mau kamu ini Pak. Begini Pak, mengacu dari Bapak dengan tadi mengenai administrasi. Yang kelihatan saya lihat di mana kami sebagai penerima kuasa, dalil dari Bapak menyatakan bahwa semua ini sesuai dengan prosedur administratif. Mohon maaf Pak. Jadi tidak ada kata menyimpang, tidak ada kata tidak melalui prosedur. Kami datang ke sini. Begini Pak, betul. Saya menghargai apa yang Bapak sampaikan sesuai prosedur lain. Dari peralihan tahun 80 ke 90, dari peralihan Belanda, itu kan tidak ada masalah kita Pak. Kita mau konkretnya, bagaimana sistematik mekanisme yang dilakukan oleh BPN yang pintar-pintar dalam hal ini, ya kan? Terlalu pintar, terlalu hebat, sehingga membuat kita masyarakat seakan-akan harus mengikuti dan harus mematuhi semua aturan itu. Yang kalau mengikuti aturan yang sebenarnya, mekanismenya itu Pak, mohon maaf seperti yang dibuka oleh Ibu tadi. Sehingga jangan sampai alihkan ke kita Pak, jangan dibodohi lagi. Ini yang kita lihat, ketegasan. Karena alih-alih yang Bapak bilang sebagai kepala harus menurut proseduran seperti itu Pak. Jangan kirim kita ke arah itu. Kita cuma mau. Saya berapa kali kita datang ke Pak Jek Mahavita, dan saya sudah tegaskan waktu itu. Tadi kan permainan orang pintar ini Pak, yang selalu merasa kita sesuai prosedurnya, sesuai dengan kondisinya, dengan faktanya, walaupun kadang-kadang berlawanan dengan fakta. Contoh, dia Ibu Francis Benon tadi, dari mana judulnya? Sampai hari ini fakta di lapangan tidak ada DPR datang ukur. Tapi kan Bapak berdalih, itu kan administrasi dari Pak Gunawan atau Eri Samuel. Masyarakat tidak tahu Pak. Masyarakat tidak tahu. Masyarakat cuma tahu tanah ini dibebaskan, jadi ada pembebasan tanah dengan pembayaran 2.000. Tapi kasihan Pak, dibayarkan dengan 300 rupiah pemerintah. Itu pun banyak. Tetapi dengan pintar-pintarnya Bapak-Bapak ini, ya, untuk mengalami, sehingga kami harus tunduk. Itu pemberontakan dari masyarakat. Jadi tolong Pak, dalam hal ini kami datang untuk duduk bersama. Jangan Bapak alihkan bahwa prosedural mekanisme yang sudah terjadi itu sesuai dengan prosedural, bukan improsedural. Masuk ke acara pidana atau ke acara perdata itu giring opini Pak. Dan selama ini terjadi seperti itu. Kepintaran, kalau tantangan terlalu pintar Pak, untuk mengalihkan ini prosedur kalau mau mungkin kepada komisi kesidang. Cerita lama itu Pak. Lebih konkretnya begini Pak. Jangan main-main Pak. Dengan permainan-permainan yang Bapak kurang berapa ya? Kita ada di sini mendengar yang DP inti so 2 kali bikin pencegahan. Kok kenapa masih ada terbitnya sertifikat? Berarti kan mungkin saat itu manusia-manusia, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di BPN yang mengurus dokumen itu kan tidak jeli bahwa tidak terjadi pengukuran, tidak terjadi pengukuran di desa dan sebagainya. Sebenarnya ini yang mungkin jadi titik berat. Tidak diperalihkan, tidak dijual. Kalau buat kita, tidak AJB. karena kalau mau bicara lebih apa kan, jujur-jujur aja, mungkin di era Jokowi yang kedua ini yang mungkin orang yang lebih diperketat. Yang lalu-lalu kan memang agak sedikit, bukan sedikit, banyak developer. Jadi mungkin maksud konkretnya langkah-langkah ini kok kenapa banyak cacatnya? Begitu. Tapi kalau menurut DPR benar, sesuai prosedur. Kami bisa menerima. Kami tidak mungkin memberikan pengesahan itu kalau tidak sudah sesuai standar. Pintar sekali. Kasihan masyarakat yang selama ini tidak menjual, yang selama ini tidak pernah merasakan ada
hak yang diberikan itu, yang tadinya notabene dia tidak menjual. Tapi karena pintarnya Bapak, ya sesuai prosedur itu sudah meninggalkan pengadilan, dia meninggalkan. Enak aja kayak begini Pak. Mohon maaf, saya marah. Jangan dipermainkan Pak dengan bahasa dan kata-kata. Tolong. Karena apa? Kalau kami tidak ungkap 491 itu yang Bapak bilang, karena kepintaran Bapak, oh, karena orang begini bro, Tuhan ada. Pak, tunggu dulu Pak, izinkan Pak saya berbicara Pak. Kami akan datang lebih banyak lagi Pak. Kami datang lebih banyak lagi dan kami meminta penjelasan yang pasti Pak. Saya meminta Pak dengan kerendahan hati. Jadi Kepintaran Bapak bukan yang kasih Pak, tapi saya tidak merasa tidak, Pak. saya tidak merasa tidak. Ya. Saya hanya untuk meluruskan tadi. Saya sudah sampaikan ke Bapak bahwa kejadian ini kan di tahun 91 sudah selesai. Ya. Di mana pada saat itu juga orang belum terlibat di situ. Situasi seperti apa pada waktu itu kan orang tidak tahu. Yang tahu itu adalah pembeli tanah dengan pembeli tanah. Ya kan? Kalau misalnya memang di situ ada kong kali kong atau ada permainan, lalu kemudian diikuti juga dengan 17 DPR yang caparuni, lengkaplah semua bisa terjadi. Pertanyaan kami Pak, Nah, jadi masalahnya sekarang ini sertifikat keluar tahun 2020 Pak. Oh, kalau tahu yang tadi kita sampaikan ke Bapak itu, misalnya Bapak punya sertifikat, kita sebagai pembeli, apakah kita mau beli Bapak PKT keseluruhan atau kita mesti Cuma masih ulang Pak. Maksudnya begini Pak, kita sebagai pemilik sertifikat. Bapak pemilik sertifikat. Ya, lalu kemudian Pak Jack mau beli, iya kan? Cukup dengan akte jual beli kan? Betul. Kalau bukan itu, Ya, apakah perlu lagi kita melakukan pengukuran? Kecuali kalau kita melakukan pembelian sebagian. Betul Pak, kalau Ya. sudah ada. Kalau sudah. Kalau belum? Kalau belum, ya memang harus melalui mekanisme itu. Pertanyaan ini kan kalau Ya. belum, Bapak Ya. katakan tadi kalau ada. Itu Nah yang- sekarang yang kami rasakan, ini kok belum ada sertifikat Pak. Bapak bilang tadi pembelian itu pasti. Bentar, kita luruskan dulu. Apakah sertifikat di tahun 2020 itu berasal dari pengadaan kemudian beralih ke Erik Samola, apa namanya? Erik Samola. Loretta Samola. Apakah sertifikat yang terbit 2020 itu berasal dari Gunanda kemudian ke Erik Samola? Itu dulu. Kalau dipertanyakan tadi seperti itu. Mungkin Pak Ansel bisa menjawab. Iya. Baik, mungkin sedikit tambahan saja tadi keterkaitan dari pembahasan tadi. Memang secara permohonan itu pihak dari Erik Samola itu melangsungkan alasan berupa beberapa akta jual beli, surat keterangan jual beli, dan kepemilikan itu didapatkan dari 5 orang kepemilik dan dimohon jadi satu bagian sehingga terbitlah 491. Jadi asal muasal alas hak yang dilampirkan di dalam permohonan 491 itu ada 5 kepemilikan asal. Itu nanti dipidana Pak. Ya, itu dasarnya. Itu nanti dipidana. Kenapa ya? Karena di situ cuma ada satu Pak. Ini ada orangnya, suratnya ada. Kenapa kok dasar dari logikanya Pak ya? Berbicara logika kita ya. Kita punya berlima ya. Oh, orang bikin satu sertifikat. Orang dua. Sedangkan harus ada dengan aturan yang saya tahu. Kalau saya mau jual dengan kakak saya ya, tentunya kita ada kuasa atau ada persetujuan. Kita jual ke Bapak. Betul kan? Jadi sertifikat ini kita berdua yang menandatangani. Nah sekarang kalau logika 5 orang di situ, sedangkan di lahan itu dia yang besarnya 4.000, 48.000 itu yang ada 5 orang pemilik Pak. Yang ada sekarang 1 orang itu ada 1.700 isinya, ada surat tanahnya. Sekarang itu kenapa kok bisa DPU langsung menerima dasar bahwa dan itu akte jual beli data pendukung, ya apakah itu sah yang sudah dinyatakan oleh Pak Erik Samola? Karena Bapak bilang tadi kan kalau menurut kepala bahwa pembelian sertifikat atau pembelian yang sudah ada sertifikat tidak akan ada pengukuran karena dasar dari sertifikat itu, betul kan? Tapi kalau dia dengan surat 5 surat ini Pak, pertanyaan saya, apakah tidak ada pembelian atas? Apakah tidak ada perintah yang akan turun? Nah kenapa bisa terjadi itu Pak? Tunggu. Itu aja jawabnya. Bapak bilang kan berasal dari SKPT.
Mekanismenya dari PP 10 tahun 60 juga PP Bakti itu aku memperhatikan itu sebenarnya apa sistem mekanismenya. Sekarang kalau Bapak juga memperdalam seperti itu yang kami minta, itu yang kami tuntut. Dan kami minta kepada Pak Kapolres. Dan mohon maaf, setiap pemilik mempunyai batas-batas tanah. Semua batas-batas tanah ini harus dibahas. Bapak mau satu sertifikat mau dijadikan berapa orang, terus batasnya siapa yang menurut batas Pak dalam hal ini? Dan kenapa BPN menerima itu? Ya. Itu pertanyaan. Kenapa bisa diterima? Siapa yang memiliki batas? Ini sudah menyimpang dari peraturan yang ada, Pak. Bukan undang-undang bahkan tahu dari kita. Ya. Kenapa dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu? Siapa yang memiliki batas? Ini semua ada, Pak. Kami mohon, Pak. Ini semua punya batas-batas tanah, Pak. Kita nggak sembarang menerima kuasa, Pak. Kita sekarang. Mohon maaf, Pak. Saya luruskan. Iya, Pak. Di dalam SK 212,5 hektar. Ini pembebasan tanah. Di pembebasan tanah ini, putusan Mahkamah Agung, di mana Gunanda menyangkal bahwa dia tidak pernah memiliki. Yang ini supaya bisa diketahui, bukan ranahnya di pengadilan. Dan ini saya sudah berulang-ulang kali bilang Pak Jack mata kita waktu itu di Bekasi sengketa. Kenapa kok bisa, Pak? Tolong, Pak. Kok bisa? Yang mestinya kalau dalam bahasa hukum itu, kalau ada acara lagi seperti ini yang ada dalam itu udah dari sini idem, Pak. Udah dari sini idem. Sekarang kalau Bapak mau berdalih untuk memeriksa secara pribadi, nggak bisa. Ini putusan ini SK yang dikeluarkan untuk pembebasan tanah, Bos. Jangan alihkan ke kita. Jangan alihkan ke kita untuk menggiring, untuk membiayai secara pribadi. Ini ada bukti Jangan. surat. Bukti surat lagi dari Kepala Desa Pemerintahan. Jadi dengan seperti Bapak bilang tadi, harus kami mohon, kami datang karena ada sebab. Karena ini Pak dari dulu belum pernah. Jangan giring opini kami. Nah, tadi Bapak bilang dari bertolak dari pemerintahan. Oh maaf, ya, silakan. Silakan. Maaf. Maaf. Ini Pak, nah, Karena Pak Michael sempat menyebut nama saya perlu menjelaskan. siap. Terkait dengan laporan dari Ibu Francisca tahun 2019 ya Bu ya? 2017. 2017 ya. Saya bermaksud waktu itu. Dan sempat kami mediasi Pak. Kami mengundang kedua belah pihak. Betul. Baik Ibu Francisca maupun ahli waris dari Triksa Mola. Hadir kuasanya. Kedua bukti-bukti pemilikan sudah ditentukan masing-masing. Maaf Pak, bukti pemilikan dari ahli waris almarhum Edi Samola tidak ada. Waktu itu. Saya yang Ya. saya minta bukti, mereka nggak tunjukkan bukti mereka. Ya, maksudnya Sampai saya bilang kita itu bicara. hak mereka. Iya. Lo nggak bisa dong Pak, bilang hak. Tuntut. Memang betul, tapi kalau mau menjelaskan nanti. Bapak punya bukti kalau orang lain minta Bapak mau kasih. Saya mau tanya. Begini Pak, sekarang kan dalam hal begini, ini mau mediasi itu, mereka harus pemilikan dong. Pak. Penjelasan dulu. Itu hak pemilik. Jadi salah satu contoh terbit yang Ibu maksudkan tadi sertifikat 2020. Salah satu contoh itu. Dasar pemilikan yang mereka miliki, mereka ajukan permohonan lewat kelurahan. Kami terima setiap permohonan yang masuk harus kami terima. Betul, Jika ada pencegahan kami terima sesuai aturan yang berlaku. betul. Kami panggil para pihak. Kami tidak bisa memutuskan siapa yang berhak atas tanah itu sesuai bukti-bukti yang ditentukan. Nanti pengadilan yang memutuskan siapa yang berhak. Dan itu terbukti kami serahkan kepada para pihak. Yang merasa berhak silakan di pengadilan. Itu aturan pun harus seperti itu. Setiap permohonan yang masuk harus kami terima. Dan kami pending Pak Jon kan, tidak langsung kami proses. Itu namanya kan Ya. ada yang bilang. Dan kami sarankan untuk ke pengadilan. Itu sesuai aturan. Pak, maaf ya Pak, tunggu dulu Pak. Tunggu. Boleh saya tanya? Siapa para pihak yang mengajukan permohonan di kantor kelurahan? Yang menyatakan itu mereka punya tanah untuk permohonan penelitian. Enggak. Sesuai penyampaian Ibu, kalau terbit sertifikat atas nama Dorothea berarti yang berhak memohon adalah Dorothea. Dari Tidak mana mungkin beda Pak apa Ibu kata tersebut? mohon terbit Dorothea kan? Maaf, Pak. Berarti kalau Ibu tanya yang pemohon siapa Dorothea yang pemohon. Iya, iya. Dari mana mereka dapat tanah tersebut? Sehingga mereka bisa mengajukan permohonan di kantor kelurahan. Dari mana mereka dapat tanah tersebut? Saya mau jelas dari mana mereka dapat tanah tersebut. Simpel dia Pak Jack. Bagaimana mereka dari mana? A, B itu yang pemilik A, Tahu. yang B. Berarti kan ada aplikasi, oh dia beli. Itu yang dimaksud mungkin. Apakah itu Nggak ada? bisa jelaskan. Barangkali Dari mana Pak?
daripada ibu daripada ibu jauh-jauh ke pertanahan, lebih gampangnya barangkali ibu ke kantor lurah. Waktu zaman 20 itu yang menerbitkan surat itu, riwayatnya seperti apa sampai bisa lolos ke BPN? Kan Saya dulu. Makanya saya bertanya tadi. itu yang Pak Guntur dan tadi. Ada fisik itu. Dasar bukti-bukti itu kita tidak bisa tunjukkan ke pihak lain Saya kecuali tidak kejaksaan. Jadi bukti Kepolisian, mereka mengajukan penyidik. permohonan kepada Pak Lurah siapa tahun 2020? Makanya Apakah lewat Pak Tampi? Bapak Ibu yang tahu, kan kami tidak hafal tahun 2020. Lurah aja Pak di camat supaya orang Iya. Sudah orang sama Pipa Karena mereka pasti yang menerbitkan surat itu untuk ajukan permohonan ke Iya, itu pertanahan. dari alasan mereka membuat Iya. alasan SKPP. Dan Masa kami yang sudah bertanya, proses sesuai aturannya. Dari mana? Yang pasti tidak mungkin tidak mungkin tidak bisa Bertanya, dijelas. Siska, Iya. Pak kita bisa luruskan ini sampai kapan pun ada titik temu. Karena Bu Siska menyampaikan siapa, sementara pihak BPN sendiri tidak bisa untuk mengungkapkan. Saya bilang tadi Dorot. Oke, Sesuai permohonan ada itu. satu Siapa yang pertanyaan. menandatangani? Bu Siska boleh saya bicara dulu? Silakan Pak. Nanti saya meluruskan biar ada titik temu. Siap. Karena saya nggak mau membantah. Tadi Pak Ansa sebutkan bahwa mereka memiliki bukti alasan dengan adanya akta jual beli. Kan gitu, Pak Ansa. Sehingga berdasarkan PP 24, bila mana tidak ada orang mengkomplain, mencegah, maka berdasarkan PP 24 dapat ditindaklanjuti. Kalaupun ada yang mencegah itu, pasti diberikan kesempatan 90 hari lamanya. Bila mana tidak melakukan gugatan, maka proses ini akan dilanjutkan. Begitu Pak. Satu hal yang mau saya pertanyakan, apakah proses permohonan tersebut dilakukan pengumuman pada saat permohonan sertifikat tersebut diajukan oleh yang bersangkutan? Yang kedua, apakah pada saat peninjauan lokasi untuk melakukan pengukuran, apakah para pihak batas-batas utara timur selatan dihadirkan? Itu yang saya maksudkan, sehingga tidak salah persepsi. Kalau kita bicara tadi mengenai seseorang untuk mengetahui siapa yang membuat, nggak akan ketemu. Yang bisa ketemu di polisi, nanti polisi yang minta nyuaka. Tapi yang mesti jelaskan tata cara prosedur, apakah permohonan tersebut dilakukan. Namanya pengumuman di desa, artinya dia mengumumkan 1 minggu bahwa tanahnya tersebut sudah dibeli dari Ibu Nandar ini. Kalau ada masyarakat yang mengkomplain, silakan mengkomplain kepada pertanahan untuk tidak dilanjutkan terhadap proses permohonan tersebut. Yang kedua, tentunya secara aturan di PP 24, bila mana ada permohonan tersebut, maka petugas namanya kalau nggak salah panitia A itu memeriksa lapangan yang akan meminta kehadiran daripada batas-batas tanah yang ada para pihak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, supaya ini ada titik temu. Kalau memang tidak ini memang dilaksanakan, secara otomatis kami akan ajukan namanya tidak akan, maaf Pak Bentar, secara de facto yang saya pelajari dari seluruh tanah ini dikuasai, dimiliki oleh masyarakat. Secara di jure kita memiliki surat-surat yang kuat. Itu saya pelajari kenapa saya tertarik dengan harus membela kepentingan rakyat. Kedua, sampai sekarang saat ini kami tidak pernah mereka duduk di sana. Kalaupun mereka kita diberhubungan dengan batas tanah yang mereka ukur, apakah orang tahu yang menunjuk batasnya apa? Ini yang perlu saya dapat. Maaf, saya sudah dapat tindak pidana. Dan satu Jangan disebutkan. Ini bukan karena kita untuk berbicara mendapatkan pidana. Iya. Urusan nanti kita dengan kepolisian. Iya. Kalau terjadi pemasukan kita lapis, siapa yang keluar? Kita di ranah sini mencari solusi. Artinya kita sama-sama duduk di sini bukan untuk berdebat, tetapi kita mencari solusi. Bila mana di kemudian hari kita itu sudah melaksanakan laporan polisi, maka pihak kepolisian yang berhak untuk meminta warga tersebut dibawa untuk diperiksa. Akan dilakukan namanya gelar perkara khusus. Para pihak harus hadir, BPN harus menerangkan terhadap masalah ini. Yang kedua, setelah terbukti di situ ada, itu dilakukan namanya lapkrim kalau ada pemalsuan. Para pihak yang terlibat dalam penetangan tidak berasal dari lasat akan menjadi tersangka. Bila mana pemenuhan daripada penyidikan tersebut terbukti
memasukkan tanda tangan dan lain-lain. Ini yang mau cari solusi. Sehingga saya bertanyakan tentang supaya kita bisa mengarah ke pidana loh. Apakah pengukuran tersebut yang diajukan sebesar 40 sekian ribu meter oleh Dorota ya? Dorothea Samola itu yang kolonnya berasal dari Yunani, apakah batas-batas tanah hadir atau tidak? Itu yang perlu kami jelaskan. Karena salah satu ketentuan penghitungan sertifikat, para batas-batas tanah harus menandatangani namanya keluar forwerek. Ya. Kalau tidak jadi berarti sertifikat tersebut di atas meja. Nah, perlu dilakukan namanya penelusuran untuk pembuktian. Kalau ada para oknum, para pihak bukan institusi, Pak, maaf bentar, yang sengaja untuk memuluskan permohonan tersebut dengan tidak secara terjujur, yaitu nanti orang buktikan di pengadilan, apa di kepolisian. Kan begitu kan, ada 5: pemilik, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan yang bersangkutan yang berhak untuk melihat. Yang maaf saja di sini saya akui kami hanya meminta namanya bertindak untuk atas nama masyarakat, meminta satu keadilan. Kalau sudah tercipta di 2020, oke lah, tapi kami minta kejelasan. Apakah cuma sertifikat 2020, tapi sebelumnya sudah terbit sertifikat sebelumnya? Yang kita perlu tahu. Sehingga kita mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang hari sekarang baru 2020 sertifikat tahun 2020. Karena orang mau jawab pada orang ini besar sekali itu tanggung jawab. Kalau orang tidak tuning, artinya dapat dijelaskan bahwa sekarang ini di lokasi tersebut berdasarkan sentuhan aku yang dilaporkan sudah terbit sertifikat. Itu yang saya mau tanya. Sehingga dari sini kita dulu ke masyarakat, menurut penjelasan sesuai dengan fakta, belum baru satu atau semua. Nah, itu mau diperjelaskan. Iya. Mungkin itu benar ya. Itu jadi gitu. Jadi saya minta maaf, Pak Michael. Saya berpikir bahwa tanda-tanda di sana itu Pak Bun sudah terbitkan sertifikatnya di tahun 90-an. Karena saya tahu Pak ada persengketaan antara Pak Bun Nanda dengan keluarga Samola. Bapak berpikir ya. Lalu kemudian ada peralihan Waktu itu pada waktu ya, asumsi dikembalikan lagi ke keluarga Samola. Ternyata yang Bapak maksud Pak Michael maksud ini memang pure adalah tanah yang baru diterbitkan di 2020. Kurang lebih kali. Oke. Jadi maksudnya begini Pak, tidak ada yang bisa kami bantu selain kami bisa memberikan informasi itu kepada kepolisian. Pasti. Kalau misalnya memang di sini ternyata ada kekeliruan, ya intinya cuma itu Pak. Orang nggak tahu seperti apa nanti ini perkara ini akan berjalan. Tapi kita akan tetap membuka diri apabila memang ini sudah mengarah ke arah pidana. Semua dokumen-dokumen yang ada di sini tidak akan disembunyikan Pak. Pasti. Kalau orang sembunyikan Pak, dari orang satu kali belum lagi. Siap. Kan begitu kan Pak? Begitu Pak. Jadi prinsipnya Pak, tidak ada orang punya kepentingan dengan Gunung Nanda, tidak ada orang punya kepentingan dengan keluarga Samola. Yang orang mulia ini, bagaimana cara dipenerbitkan pada tahun 2020? Itu poin Pak. Ya, begitu saja Pak. Satu hal, satu kalimat, satu kata. Tolong BPN semua bukan satu kata. Jangan berpilatus Pak. Ya. Jangan jadi pilatus, lempar bola untuk dalam sekali ini. Saya pikir Pak Michael tahu. Nah, makanya kita minta trik dan intrik itu ya kami masyarakat butuhkan supaya BPN ini yang dimana dipercayakan oleh negara. Banyak masyarakat Pak di Sulawesi Utara banyak yang merintih. Walaupun kadang-kala mereka mempunyai kebilang karena kepintaran, tapi tolong sabar dulu. Kebenaran itu pasti ada, Tuhan ada. Sebijak-bijaknya, sepintar-pintarnya manusia Pak. Kasih Salomo begitu. Saya bisa bicara sebentar? Yang pasti mengatakan pengumuman pasti ada. Pengumuman pasti ada. Jawab Pak. Kalau penerbitan Jawab. pengumuman pasti ada, penelitian lokasi pasti ada, pengukuran pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin mau keluar tanpa cek lokasi dan pengukuran tanpa ada. Maksudnya pasti ada. Boleh dijawab? Boleh dijawab? Boleh saya jawab. Ya. Selama 2020 kebetulan saya masih kepala itu
itu tidak ada pengumuman sama sekali. Itu jadi sudah bisa dikantor oleh Pak Pala kan Pak? Mantan Pala. Masih kenal kita? Ya masih kenal. Ya, oke. Pertama kali Nanti keterangan Pala itu yang mendukung dorong Pak Michael dengan keluarga besar untuk bisa melakukan secara pidana. Biarlah kami di sini membuka dokumen itu, kami siap untuk diperiksa dokumen itu di sana. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi Pak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Kalau 2020 itu berarti kita yang tanda tangan. Ya. Kalau kita tanda tangan berarti kita tanggung jawab terhadap dokumen yang Tapi tentunya kalau saya pribadi, Bapak mau tanda tangan semua sesuai dengan prosedural. Iya. Saya yakin karena Bapak ini orang mungkin. Apakah itu jalannya sudah benar? Iya, itu yang kata Bapak di atas meja toh. Ya, kita ngerti itu. Tapi yang dibawa Bapak ini yang kita nggak Kita tahu. lihat bagaimana Pak Michael dia Siap. pemeriksaan. Karena memang saat ini Pak dari Polres, kami sudah sebenarnya langsung aja kita bilang dari Polres sementara mau proses supaya ada sinkronisasi antara dari pihak kepolisian yang dalam hal ini sementara berproses Pak. Untuk sementara proses sekarang ini, sehingga karena setelah dari proses awal ini yang ada, kami akan memberikan lagi laporan baru nanti. Supaya apa? Terbuka, terkuat semua ini Pak. Bisa saya tambahkan? Jadi gini Pak, kami kemarin dari Polres sehubungan dengan pelaporan pencurian kelapa oleh Pemilik tanah. di Cililan. Dan sampai sekarang ini Polres pun kami tekan, kami sebenarnya mendemo ke Polres tentang tata cara penunjukan. Ya. Karena kami ditekan. Nah, tadinya kita skala prioritas bukan di BPN, Ya. di Polres. Betul. Tapi secara tegas Kapolres melalui Kapolres dan menginstruksikan Kapops Dan Kasat Intel. kita segera lakukan namanya pertemuan mediasi antara kita mengklarifikasi tentang hal yang berkaitan dengan pemeriksaan. Dan sudah sepakat kita laporan itu akan kita lanjuti apa yang disampaikan Pak Guntar hari ini, bahwa dokumen siap untuk Buka semua. dibuka di sana. Dan Ya. itu pun mereka akan memintakan ke BPN. Dan mungkin akan bisa ada gelar perkara nanti. Ada gelar perkara Khusus. Nantinya mungkin membuka dokumen. Itu nanti berproses. Satu hal yang mau saya tekankan, karena sudah Pak Guntur sudah cerita, Ibu ini sudah menceritakan karena waktu kami belum ada di sini. Kemudian kami diminta untuk mewakili setelah kami pelajari tindak lanjut terhadap mempelajari latar belakang sampai begini-begini. Ternyata sangat benar masyarakat itu perlu dikawal. Karena nantinya saya takutnya terjadi namanya konflik, yang potensi konflik. Makanya saya minta maaf Pak, saya sampaikan ini, saya berorasi untuk membawa aspirasi rakyat. Terima kasih Pak Guntar bersama seluruh jajaran sudah membuka diri dalam hal ini. Secara hukum kami akan laksanakan, tetapi satu apresiasi kami bahwa Pak Guntar apa yang ditandatangani di Plan 2000 akan membawa warga semua ke Amin. rakyat, baik kejaksaan, kepolisian maupun siapa. Kan begitu. Satu hal yang saya paling mintakan Pak, jangan sudah terbit 2020. Itu tadi belum dijawab. Apakah sebelumnya dari sertifikat 2020 ini Ada sertifikat. sudah ada sertifikat lagi yang terbit sebelumnya sebelum Pak Guntar? Sebenarnya sudah jauh tadi Pak Jack bilang kan itu cuma surat SKPT, yang 5 SKPT. Enggak. Apa? Saya Oh, ya, perlu namanya. penegasan. Yang Karena lima. begini Pak, saya buka sentuhan aku, itu sudah sertifikat Aduh. semua. Setahu kita Pak, sebelum kita jadi kepala kantor di sini, Iya. semua hampir sebagian besar itu sudah sertifikat. Kan kita mesti buka di sini. Sekarang pertanyaan saya Pak, saya kasih contoh. Ada banyak. Ini surat tanah asli loh Pak. Kenapa ada sertifikat? Bukan, kalau begini. Ini contoh, Pak. Ini soal lumpah ini. Boleh kita jawab. Artinya begini, yang dimaksudkan sudah bersertifikat berdasarkan pengamatan penelitian saya menginvestigasi, baik data fisik, data yuridisnya yang kami lihat, bahwa di tanah tersebut sudah ada sertifikat. Ya. Yang melakukan itu siapa? Nah itu, contohnya itu Kan memang Pak Guntar nanti menjabat tahun ini. Yang dikatakan kronologis tahun 90. 90 ini ke sini siapa? ya. Nah itu yang dimaksudkan, bila mana sudah bersertifikat menjadi barometer skala prioritas ada di 2000 karena Pak Guntar yang Yang di bertanggung jawab 2020. menentangani Dosa lama. siap untuk membuka.
semua warga yang ada bila mana diperlukan oleh kepolisian. Ya harus. Kan gitu Pak Buntas. Yang kedua, bila mana terbit di luar Pak Buntas pasti nggak tahu. Tapi warga yang ada akan dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu Pak Buntas. Selama. Itu yang dimaksudkan supaya kita tidak melebar. Pak, begitu Pak ya. Ini supaya kita memperujing untuk supaya BPN bisa membuka diri secara transparansi bahwa warga itu akan diamankan apabila dibutuhkan oleh kepolisian, apabila dibutuhkan oleh kejaksaan, apabila dibutuhkan oleh di pengadilan, apabila dibutuhkan KPK karena penyimpangan terjadinya terlibatnya oknum ASN seperti yang dikatakan koordinator mafia tanah Kejaksaan Tinggi Pak Perli. Ya. Saya bicara sama dia, Pak, jangan Anda bicara masalah yang tidak. Bapak sekarang ini bicara, saya bilang salah pun kejaksaan. Bapak kan jangan jual institusi ini, Pak. Dengan pendapatan pribadi Anda, dia. Saya bisa lapor Bapak ini pidana. Apa yang kejaksaan tidak bisa dilapor karena melanggar ketentuan? Iya. Nah, yang saya maksudkan di sini, kita menceritakan kronologis. BPN mengkonten dengan tata cara aturan pengeluaran sertifikat berdasarkan PP 24. Itu yang dikatakan tadi, bukan mendahului. Setahu saya, bila mana ada sertifikat itu diajukan oleh seseorang, baik dia secara benar ataupun tidak benar, mau dia palsu dan itu, kalau tidak ada yang mengkomplain pasti diterbitkan. Kalau ada yang mengkomplain ataupun pencegahan, akan diminta silakan mulai mitigasi kalau tidak ada kesepakatan, maka BPN akan menyampaikan 90 hari lamanya itu ajukan gugatan. Lewat dari 90 hari berdasarkan PP 24 maka dapat ditindaklanjuti. Begitu kira-kira Pak. Ini perlu saya diluruskan supaya orang ini dia yang selama ini disolimi oleh Gunandar. Saya tidak berbicara dari Samola, Pak. Karena yang Pak Gunandar sebutkan tadi, sebenarnya Samola sudah mempidanakan Gunandar 4 bulan di Polda. Oleh karena pertanggungjawaban, ini ada psikologi, Pak. Jepang bagaimana investor mau masuk sini? Kalau peruntukan tanah yang mau diinvestasikan kemudian kacau balau, sakitlah kita semua. Nah inilah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari Jepang ke Erik Samola. Erik Samola mempercayakan Gunandar melaksanakan pembebasan dengan adanya proyek tersebut. Satu hal yang saya pelajari untuk pembebasan lahan, baik dia untuk kepentingan umum maupun secara pribadi atau perorangan atau kelompok, itu harus ada izin lokasi. Yang saya baca nggak ada izin lokasi, itu pun berlaku 2 tahun. Dapat diperpanjang apabila dipenuhi dari 75%. Kalau tidak diperpanjang 1 tahun lagi untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang dimaksud. Oleh karena itu, saya sendiri sudah menyatakan bahwa ini ada kesalahan dari Pak Gunandar. Sewaktu beliau dipenjarakan, dia datang ke Erik Samola lewat utusan lawyernya untuk berdamai. Dari total 600 hektar itu, melalui putusan pengadilan ada namanya penetapan pembagian antara Erik Samola dengan Gunandar. Itulah putusannya sehingga Gunandar tidak dipenjarakan lagi. Oleh karena itu setelah pembagian 300 hektar, Erik Samola merasa apa yang dikerjakan oleh Gunandar sudah benar 100%. Tetapi hanya dengan memegang daripada putusan penetapan pembagian. Maka dia lawyer dia hantam semua. Tapi dia tidak tahu bahwa ini belum dilaksanakan oleh Gunandar. Sehingga kami masyarakat, apapun siapapun dia akan kami lobby. Secara de facto kami punya, de facto fisik pas. Yuridis kami punya lengkap. Jadi kalau Erik Samola sekarang mau duduk, walaupun dia punya sertifikat, Anda yang melapor karena secara fisik, data yuridis, secara de facto kami yang duduk. Tidak pernah masyarakat akan, kalaupun disarankan oleh siapapun, oleh lawyer sangat paling bodoh lawyernya.
bikin gugatan. Mana mungkin kita punya tanah, kita kuasai, kita memiliki semua, kemudian kita menggugat ke pengadilan oleh sertifikat dan terbit. Yang belum Saya tahu. juga abal. Belum tahu judulnya. Kita nggak mungkin bahwa kita punya kekuasaan fisik, secara yuridis, kita punya de facto, de jure. Kemudian kita menggugat orang sertifikat, alas gila ini. Masa kita gugat diri sendiri? Makanya untuk penggugatan dari masyarakat saya pending, Pak. Jangan pidanakan atas dasar perintah dan penguasaan hak itu berdasarkan sertifikat. Itu yang saya masukkan supaya kelulusan. Ya saya apresiasi banget apa yang sampaikan Pak Gunta. Mungkin teman-teman media bisa Saya mohon maaf meliput. ya, kalau saya bisa bicara sedikit. Saya sedikit meng-counter dan ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang pendaftaran tanah berdasarkan sertifikat yang ada pada semula yang mungkin bukan dari Gunung Ini Pak, kalau penerbitan sertifikat atas nama Gunung Nanda, bukan hanya Gunung Nanda Pak, ada Gunung Nanda, ada itu. Penerbitan sertifikat itu ada, kalau saya nggak salah, ada 16 atau 17 sertifikat yang diterbitkan oleh Gunung Nanda. Itu saya pernah perlihatkan di sini ketika kita mediasi. Saya bilang sama Gunung Nanda kan dia nggak minta saya lain, kamu punya nama ada di sini. Dan itu saya dapat dari Polda dulu. Maaf Pak, saya ulang. Dan Polda menyarankan saya cari pemalsuan sertifikat yang ada di sini karena penerbitan itu tidak benar. Itu pertama. Kedua, sehingga ketika terjadi pembagian tanah antara Gunung Nanda dan Al-Banis dari Samora, Desa Samora, Desa Samora, itu bukan tanah yang bersertifikat, masih bentuk kwitansi pembayaran tanah yang diikat di dalam surat perjanjian akan jual beli. Iya. Maaf, itu bukan sertifikat. Ada bukti saya Pak. Pada tahun 2017 terjadi perkara pidana antara Beni Khalid, ya kan? Beni Khalid dan Desa Samora. Di dalam perkara itu Pak, ada bukti impor yang dimasukkan oleh pusat kepolisian. Karena saya sudah pelajari, bukti impor yang dimasukkan dalam pihak kepolisian, yaitu tanahnya ini mengkutannya yang berkeluar sertifikat. Itu, jadi itu bentuk surat perjanjian akan jual beli, kwitansi pembayaran tanah dan bukan sertifikat. Sehingga Bapak ini tahu untuk mendapatkan sertifikat tersebut, bank apa yang harus ditempuh. Dan itu sudah uraikan di sini kan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka. Berarti salah satunya ini Bu. Iya. Karena Dorothea belum bersertifikat, makanya dia ajukan permohonan sertifikat. Iya. Terbitlah sertifikat. Nah, gitu. Kalau memang begitu Pak, bacakan lagi nomor Iya, Pak. dulu, toh, biasa itu, Nah, gimana di persidangan? dulu Michael, boleh kita lanjut. Nah, kami bentuk surat perjanjian akan jual beli dan kwitansi pembayaran tanah, iya kan, yang dilakukan oleh Gunung Nanda. Itu soalnya keputusan Mahkamah Ini keputusan Agung. Mahkamah. Kenapa masih mau diorbitkan lagi? Iya. Kenapa masih mau dipakai lagi? Ya tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung yang ada. Dia punya, makanya saya kan. Itu yang kita kemana? Saya mediasi dengan pihak mereka Pak. Saya bilang mereka mengusulkan kepada Bapak waktu Pak Eka, kalau nggak salah kepala. Saya bilang ada Pak Jack mengatakan, saya tidak izinkan kalian mengadakan pengukuran tanah. Jangan dikabulkan permohonan mereka selama mereka punya bukti hak yang ada in prosedural, tidak melalui prosedur. Saya maaf, kita punya orang prosedur takut buat salah. Sehingga Pak tidak diadakan pengukuran tanah waktu itu. Mereka tidak mengizinkan. Yang Pak Jack bilang tadi pasti ada toh? Jadi tidak Tadi ada udah Pak. bilang pasti ada Mungkin Pak pengukuran. Gunta bikin Tunggu sertifikat dulu. 2020 namun Begini Michael, mungkin ada Itu yang saya maksud Pak. maaf Pak, saya klarifikasi, jangan Ya. bersalah paham Michael. Ya. Mungkin mereka mengadakan pengukuran tanah secara diam-diam, beliau nggak tahu. Bapak kan tahu itu pengukuran tanah yang dilakukan di desa, di kelurahan, secara diam-diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan kepada pemilik. Kita nggak tahu siapa yang menguji batas-batas tanah, siapa yang menguji batas-batas tanah. Itu kan kalau sudah disampaikan, kita sudah menyampaikan Iya, bahwa semua dokumen yang menjadi tanah-tanah di sana, iya, orang akan buka. iya. Kalau pihak penyidik akan minta untuk diserahkan kepada penyidik. Jadi intinya begitu. Kalau misalnya memang ternyata dalam prosedur penerbitan itu ada yang tidak benar,
Ini kan orang sama di public roti. Kalau yang masuk racun, keluar juga racun. Kan begitu kan Pak? Kalau surat Caparuni masuk ya sertifikat Caparuni keluar. Apa nggak bisa dibikin pengkajian dulu? Contoh Pak, Iya. pada waktu saya buat sertifikat yang ada di Minut. Pak, Pemeriksaan- maksudnya begini Pak. Semua yang disyaratkan dalam aturan, Iya. surat keterangan Iya. dan surat bukti-bukti yang alas hak itu, Iya. dia sudah penuhi semua Pak. Oke, siap. Bisa memang saja betul. mungkin bukti-bukti itu dia bikin di Jalan Pramuka di Jakarta Pak. Di Jalan Pramuka itu kan tempat semua dokumen yang bisa diisikan di sana. Ya, kan begitu kan? Jadi, nah, kalau misalnya terbukti bahwa ada unsur macam itu tadi bilang ada apa namanya Iya. lab cream ternyata itu tidak benar, berarti sudah include barang itu dengan alas hak juga yang dorong kirim ke sini. Dan mungkin dari awalnya itu dari warga desa bukan Pak? Semua berpulang ke desa. Semua berpulang ke desa. Karena memang Berarti poin pertama yang akan melakukan ini buku warga. Sebab Jadi- yang selama ini kadang-kala buku warga di setiap desa lomba kumani Bukan, pengagung kan? register desa, Register bukan desa, warga, sorry. bukan Register desa. desa. Register desa. Jadi Nah, Pak, ya. Pak, awal Alfa dan Omega itu Ada di situ. Lo karena di situ orang sempang mati. Begitu dia tembak kalau mau tembak, terus mau keluar. Nah itu yang kita siap kewenangan untuk mengungkap semua itu dia. Apa terakhir Iya. Pak, maaf Iya. ini terakhir. Iya. Saya maaf Pak Kak, Iya. sebagai penerima kuasa untuk tanah yang jumlah keseluruhan lebih kurang 120 hektar. Dan itu saya sudah sampaikan di pencegahan penerbitan sertifikat tahun 2017. Bukannya saya khawatir, tetapi jangan sampai jangan sampai di tanah lebih kurang 100 hektar itu semuanya sudah tersertifikat. Maaf tunggu, mereka jangan sampai sudah semuanya, karena ketika terjadi masalah pidana kami tidak akan bertanggung jawab. Dengan adanya sertifikat mungkin mereka masuk, masyarakat dipertahankan. Maaf ada Akan bapak menjadi polisi di sini. konflik. Yang bertanggung jawab adalah BBN. BPN dan desa Kalau dari dia desa. terjadi itu bakal Pertumpahan darah. orang janji, Maaf. memang bakal terjadi. Kalau Dan terkait pencipta dalam dari terjadi hal lain. Iya, karena itu bikin Kita tidak bertanggung jawab. terkait laporan yang Ibu bilang sampaikan tahun 2017, kan kita sudah tidak lanjuti dengan mediasi tahun 2019. Ya. Hasilnya sudah ada. Berarti itu sudah perlu lagi diulang-ulang nih, karena hasilnya sudah ada kan waktu itu. Hasil 2019 tidak pernah. Kan ke pengadilan. Karena dua-dua punya bukti. Itu kan kita bisa- bilang kemarin bahwa tamengnya daripada itu seperti itu Iya, sehingga kita bisa mau putuskan tidak siapa yang mau. benar. Jadi maaf Pak, dalam Karena hal ini duduknya. saya sudah sampaikan Iya. kepada pihak, karena secara de facto kita mengikuti secara juri kita juga surat, kami pegang surat tidak kuasai. Jadi kami bermohon dengan maaf Pak, dengan kerendahan hati yang sebenarnya ajukan gugatan perdata walaupun kami cegah muat pencegahan kami. Mengajukan gugatan perdata adalah pihak adalah ahli waris almarhum Heri Samuel, bukan orang. Kalau kami merasa kamu punya bukti surat begitu kuat, kamu yang maju. Nanti kita eksekusi ke orang kaya. Keluar dari orang kerja dan duduk orang bertanya. Tapi Dan kenapa? sampai detik ini mereka, karena saya sudah dapat itu bukan perkara kita kan mau kita kuasai tanah, kita punya juga bukti surat. Kalian bukan. Sampai sekarang mereka tidak ajukan bukan perkara. Itu yang dikatakan Pak. BPN akan bertanggung jawab apabila terjadi konflik di sana. Kenapa? Karena pada tadi Pak, prosedurnya kan begitu. 6 bulan setelah itu, setelah sudah mediasi hasilnya, toh, tetap orang tindak lanjut. Nah, kenapa tidak ada pendukung? Gitu loh. Sedangkan Bapak mestinya kan dalam hal ini udah tahu oh ini pernah ada pencegahan. Prosedurnya seperti itu, tapi jangan bagi gratis. Dan Sebenarnya Pak, terakhir ini kita mau tanya dari perwakilan masyarakat, bangunan apa yang cek backing? Karena waktu Iya. itu dia bilang backing lapangan golf dan hotel berbintang 5. Sampai sekarang kan ada pembangunan Pak. Cuma menakuti masyarakat. Itu yang tolong tuntut. jangan jadi pilatus Bapak. Kalau jadi apa-apa bertanggung jawab lah Pak. BPN. Itu aja saya. No? Karena Bapak bilang, orang sesuai prosedur. Oh, enggak. Jangan terlalu pintar makanya kita bilang Bapak, ada Tuhan. Jadi Banyak tadi kejadian, tak? itu sudah keluar sertifikat semua. Nah, kita kan cuma dengan sesuai laporan bapak-bapak dan ibu bahwa terbit sertifikat tahun 2020 atas nama Dorothea. Cuma kita kan belum cek ke dalam.
Iya, jangan sampai. Ada sertifikat Kita empat sembilan ingatkan. satu tongkena ya. Iya. Ya, benar tongkena atas Lingkungan nama satu tongkena. tempat. Sekarang nanti mau cek. Jangan sampai keluar dari sertifikat sensor ini Tujuan warga itu, masyarakat. Iya. Jangan Dia sampai di tanah. Nah, seperti yang Bapak kita sampaikan tadi, kita tidak bisa sampaikan bukti-bukti itu ke Bapak Ibu, Jangan, Pak. kecuali ke penyidik. Hah? Nanti Itu pasti Untuk menyampaikan itu nanti di Jangan sampai. pengadilan. Ya, terima kasih. Jadi ini kan nanti ada upaya dari Ya. Bapak untuk mengajukan ini ke kepolisian dalam rangka pidana. Terkait ini pertanyaan Bapak. Oh ya. Jadi nantinya Pak, polisi yang kembangkan sudah sampai di mana ini penerbitan sertifikat dalam rangka untuk pembangunan hotel dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi nanti polisi yang kembangkan, nanti kita yang menentukan. Terlalu lama seperti janji Pak, tahun 90 ini tahun 2022 kemudian Bapak bilang polisi mau kembangkan. Bagaimana itu? Bukan, penerbitannya Pak. Bukan, Bapak bilang tadi itu pembangunan Pak fisik yang ada di sana, dan dia kan mau bikin lapangan bola Maksudnya pada kalau hotel. Bapak tanya ke kita juga, kita menjawab apa? Tidak ada Bukan barang itu. Tahun 90 tidak ada kaitan dengan bangunan tuh Pak. Iya. Ya itu cuma bahwa dia membebaskan tanah seluas sekitar 100 atau 200 hektar itu karena ada perencanaan membangun hotel dan fasilitas, iya kan? So lewat Nah, waktu punya bagian tanahnya yang diurus oleh orang, bagian bangunan oleh pemerintah kota dan lain sebagainya. Apakah dia tidak membangun itu bukan urusan kita. Iya, betul. Kita Iya. hanya sampai Betul, betul itu, Pak. Betul. sampai di tanah, Bukan ranahnya Bapak. bukan Iya. hanya kita. Iya, betul. Dan kita berharap bahwa mungkin saja nanti dari kepolisian akan membuka sampai di situ. Betul. Kenapa ini tidak ada pembangunan secara fisik, tapi pembahasannya tuh gencar gitu. Penguasaannya kan Penguasaannya begitu. 212,5 itu hampir Ya. semua. Jadi begitu ya, Bapak. Satu harapan Pak, satu harapan. Kita mau ingin percepat Pak. Kenapa? Ya. Karena memang di sana sudah akan terjadi bisa membilang konflik Pak. Jadi kami juga mohon ke pihak kepolisian dalam hal ini. Orang juga supaya- capek balik-balik sana. Ya, proses supaya kalau tidak kami jujur Pak dari Barmas penerima kuasa wanti-wanti kurang jaga bilang Pak benar ciong dompet kaki ciong jangan bikin kasih yang pidana jangan ini mau nipunya Kita akan jangan belum bilang mau jatuh leher di sini Pak mau tak jatuh dari tukang leher di sini siapa dalangnya polisi yang mesti tahu. itu yang sampai orang bilang mohon kenapa ini orang mempercepat kenapa harus ada aksi kenapa ada reaksi seperti ini karena itu Pak Orang setengah mati. Orang datang karena orang bilang Mas. ya. Balik. Dan masyarakat ini salah satu perwakilan. Kalau misalnya orang mau mengemis, kita tolong. Bahkan aparat desa. Ya. Tolong sampaikan ke lurah. Waktu itu. Jangan sebentar Ji. Jangan sembarang menandatangani dokumen pertama. Ya ampun Pak, Bapak suruh ngomong ke Pak Lurah ini. Nah, maksudnya kan begini Pak, dokumen itu kan dari lurah ke kita. Makanya Pak, ini kita saya pernah berantem dengan Lurah. Iya. Ya bila Saya berantem ya ya semua. Siapanya belum negara Pak. Saya bilang Pak, Bapak sebagai pejabat ditunjuk oleh untuk Ya, pejabat dia negara, tahu. untuk masyarakat. Ranahnya Bapak kelihatan sangat-sangat. Kalau memang itu minimal gampang sekali bikin penjelasan supaya bisa adem dong. Iya. Ini kondisi dalam begini. Ini enggak. Kalau begitu, naik kita bisa ini. Tapi orang ini bukan mencari untuk adu fisik, tapi intelektual atau mana? Karena sebagai penyelenggara negara. Yang terakhir Pak, yang terus Bapak bilang surat ke Menteri yang lupa. Oh iya, Begini Pak, maaf Pak, kita akan ke dari langkah awal dulu Pak, ke pidana dulu. Ya, kita mau bertemu kemudian. Nanti hasil dari pidana kita laporkan. Oh, baik. Ya. Itu kan tindakan Supaya kita. seperti Bapak bilang yang dibawa Bapak ini bisa bertanggung jawab. Supaya mereka yang bawa bisa. Ya kan karena Bapak kan cuma terima jadi. Oh, Bapak kan Ya cuma kan? jadi. Betul kan? Ada tambahan lagi? Saya semua senyata karena kita mau menyampaikan yang jelas. Sudah cukup. Pak, satu hal lagi. Ya. Dengan adanya sertifikat tahun 2020 491, saya harapkan lagi misalnya kalau ada ajuan dari tanah yang namanya yang berlokasi di Tongkaina yang sudah kami jelaskan dari 212,5, mohon kami dapat informasikan Pak. Kami ingin bermitra dengan BPN untuk bersinergi sehingga kami ingin membantu bila mana ada informasi, oh ini ada tanah Pak John atau Barmas, Ketua DPD, ini kami mau melaksanakan kegiatan pengukuran sana. Tolong kami dilibatkan Pak. Sehingga untuk meredam konflik-konflik di kemudian hari,
Jangan sampai kasih nih bapak-bapak polisi sedikit, mari kalau ada tugas banyak serap Pak. Jadi maksudnya mohon gini Pak, terakhir tidak ada lagi permohonan sertifikat ya pesannya yang nanti siapapun nanti mau mengajukan, tolong kami beritahukan supaya mekanismenya dapat berjalan lancar berdasarkan sesuai dengan P24. Karena kami juga ingin melibatkan diri, karena kemarin saya telepon Ali Mukhtar Ngabalin, beliau sampaikan tolong dikawal kalau bila mana terjadi hal-hal yang di luar daripada prosedur kemudian instruksi yang mulia Presiden Joko Widodo ini diabaikan dengan pemberantasan mafia tanah, tolong sampaikan oknumnya. Kalau terbukti tolong sampaikan. Pasti kalau dari kepolisian, pasti Kapolri akan menindaklanjuti. Dari kejaksaan, pasti dari Kejagung akan menindak. Kalau dari dari pengadilan pasti akan diikuti juga. Nah kalau unsur semua itu KPK tadi juga ikut terlibat karena kami menandatangani satu perjanjian yang cukup eksklusif. Kami ambil sebagai fungsi kontrol seluruh institusi yang ada di NKRI ini. Walaupun kami ada di regional, ya tentu kami masuk ke regionalnya di Sulawesi Utara. Jadi